Daring ya harus, ya nggak tanggal 30 September. Daring ya? Atau luring ya? Ada yang bisa cek jadwal kalian itu tanggal 30 September daring atau luring? Sepertinya luring, Bu. Luring ya, oke berarti pas ya. Karena untuk kegiatan praktisi mengajar nanti akan dilaksanakan secara luring gitu di GDS lah ya. Untuk jadwalnya tetap mengikuti perkuliahan jadwal perkuliahan kita yaitu hari Senin jam 8 ya. Jadi nanti mohon kehadiran semuanya di hari Senin tanggal 30 September. Ya, kita akan kuliah sejarah matematika dengan dosen praktisi. Itu ya. Mungkin info yang perlu saya sampaikan. Kalau di kelas ini nggak terlalu masalah sebenarnya ya, karena jadwalnya tetap hari Senin, kemudian kalian jatahnya juga emang lagi luring gitu. Nah, nanti mungkin saya agak eh, perlu konfirmasi ke kelas sebelah justru ya, di kelas 23 angkatan 23 yang kelas B, itu kan juga sejarah ada sejarah matematika juga gitu ya. Jadi dia juga harus datang gitu. Jadi jadwalnya itu setelah kalian jam, kalau ini kan jam 8 sampai 10 ya, nanti mereka jam 10 sampai 12 gitu. Nah, kalau mereka kan jatahnya lagi daring, kemudian juga sebenarnya bukan hari Senin jam 10 gitu. Ibu maaf izin konfirmasi ternyata tanggal 30 tuh kita during. During daring. Mungkin nanti Siska bantu carikan ruangan kalau biar bisa during. Ya, maaf. Oke, itu ya mungkin sedikit informasi nanti menjelang tanggal 30-nya saya apa namanya si lagi gitu ya, ini, pertegas lagi. Oke, untuk hari ini saya izin share screen. Baik, yang pertama ini materinya adalah matematika bangsa Cina ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas matematika bangsa Babilonia ya, kalau nggak salah bangsa Babilonia yang berkaitan dengan sistem bilangannya gitu ya. Kemudian juga ada permasalahan-permasalahan yang terekam dalam artefak begitu yang apa yang berkaitan masalah-masalah aljabar gitu ya, pendahuluan aljabar seperti itu. Terus juga ada kemarin di bangsa Babilonia juga bahas tentang fraction, kemudian ada reciprocals ya, seperti itu. Itu yang konsep-konsep matematika yang sudah ditemukan pada zaman Babilonia gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke Cina gitu ya. Kalau kemarin di Babilonia kita agak menerka-nerka Babilonia itu ada di mana sih gitu ya. Karena memang itu sebuah masyarakat peradaban gitu yang ya sekarang nggak ada nama Babilonia gitu. Nah, tapi kalau bahasan kita hari ini itu tentang Cina kuno dan India kuno, nah itu sampai sekarang negaranya masih ada gitu ya. Jadi uh, bisa dibayangkan lah di mana itu ya peradaban ini berkembang. Nah, sama seperti bangsa Babilonia yang punya eh, konsep sistem bilangan di Cina, Cina kuno juga udah mulai menerapkan sistem bilangan yang tentunya berbeda ya. Beda. Tapi nanti kita lihat perkembangannya ya, mulai dari yang seperti ini. Nah, dia ada sistem yang eh, Zongs sama Hangs. Ya, di sini bisa dilihat catatannya. Kalau zongs itu merepresentasikan satuan, ratusan, kemudian puluhan ribu, ya. Jadi apa namanya? Beda dua tempat ya. Dari satuan ke ratusan ya itu kan dua tempat ya. Kemudian dari ratusan ke puluhan ribu juga beda dua tempat. Nah, kalau yang Hanks itu melengkapi ya. Kalau yang Hanks itu justru dia merepresentasikan apa namanya? Puluhan
kemudian dikali pindah dua tempat, loncat dua tempat jadi ribuan, dari ribuan loncat dua tempat jadi ratusan ribu. Ya perhatikan, jangan sampai keliru ya, jangan sampai keliru apa representasi dari the zongs sama the hangs ini gitu ya. Nah, kalau si zongs yang merepresentasikan satuan, ratusan, dan puluhan ribu dan seterusnya itu seperti ini ya. Dia eh, apa namanya? Vertikal ya, lebih ke vertikal seperti ini satunya kayak gini, duanya kayak gini, tiga, empat, lima gitu. Nah, ketika enam, nah dia seperti ini di atas, horizontalnya di atas, dan kemudian digabung dengan yang vertikal. Enam seperti ini, tujuh seperti ini, delapan seperti ini, sembilan gitu ya. Nah, kalau sepuluh gimana? Nah, sepuluh berarti pakainya yang hangs. Ini mulai dari sepuluh di sini. Ya, dia bisa yang ini 10, kemudian eh, apa? Berarti kalau tadi satu, nah dia juga bisa berupa apa? Setelah ini units, hundreds ya. Jadi dia bisa juga 100, bisa 200, bisa 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 kan. Nah, kalau ini si hangs ini yang mendatar horizontal satu garis ini adalah puluhan atau seribu. Jadi ini bisa 10, ini bisa 1000. Nanti tergantung tempatnya di mana. Ya, coba ketikkan. Ini ada 1000, bisa 10, bisa 1000. Ini yang lambang seperti ini. Kalau yang ini bisa 20, bisa 2000, ini bisa 30, bisa 3000 dan seterusnya. Tergantung nanti dia tempatnya ada di mana. Sebagai contoh, nah, bagaimana menuliskan bilangan 578 dengan rods ini ya, rods ini. Jadi pakai sistem rods di Cina gitu. Jadi karena dia 500, 500 kalau ratusan berarti pakai zongs atau hands. Zongs. Pakai zongs ya, 5. Berarti limanya seperti ini kan ya. 5 di zongs ya, karena dia 500 berarti dia pakai limanya zongs. Berarti 5 vertikal ya kayak terus gini. Nah, kemudian 70, 70 berarti pakai yang hands kan ya? Pakai tujuhnya hangs. Nah, tujuhnya hangs yang seperti ini. Di 500, kemudian 70 dan 8. 8 berarti satuan kembali ke zongs yang 8 seperti ini. Nah, itu 578. Nah, kemudian eh, ada 1996. Ya, kita juga harus identifikasi ini 1000 berarti ribuan itu pakai zongs atau hangs. Ke hangs ya. Nih, jadi hangs itu kan tens, thousands. Nah, berarti 1000 itu pakai yang hangs, satu hangs ini. 1900 berarti kembali ke zongs. 900-nya seperti ini. Kemudian 90 balik lagi ke hangs, 90-nya seperti ini. Nah, kemudian satuannya 6 kembali lagi ke zongs. 6-nya kayak huruf T kayak gini. Oke, dari sini kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan berkaitan dengan sistem bilangan Cina? Mereka tuh selang-seling ya Bu, zonghengnya. Oke, ya bisa selang-seling. Langsung ya, kalau zongs itu yang satuan, ratusan, dan seterusnya. Kalau hangs itu puluhan, ribuan, dan seterusnya. Oke, apalagi? Kira-kira apa yang sudah ada di sistem bilangan Cina ini, tapi belum ada di sistem Babilonia yang lalu? Lihat ya perbedaannya apa? Selain tentu beda-beda bentuknya ya. Apalagi yang membedakan sistem bilangan di Cina dengan sistem bilangan Babilonia? Ada nggak yang bisa melihat itu? Babilonia kemarin cuma 1 sampai 6, Bu. Apanya tuh? 1 sampai 6. Bilangannya cuma 1 sampai 6. Kalau ini dari 1 sampai 9. Oh, oke. Berarti lambangnya gitu ya. Kalau tujuhnya gimana kemarin Babilonia? Oh iya, di Babilonia tujuhnya nggak ada ya Bu, karena repeat. Oh, repeat ya. Oke, itu. Apalagi bedanya?
Berarti berkaitan dengan lambangnya ya. Tadi beda tentang tadi selang-seling, kemudian perbedaan dengan Babilonia itu kalau ini angka, istilahnya angka ya, lambang angkanya itu bisa sampai 9, kalau kemarin sampai 6 gitu ya. Terus apa lagi yang membedakan? Kalau Babilonia basisnya 60 ya, Bu. Betul, Babilonia heksadesimal. Ya, apa lagi? Nah, eh, mungkin saya kasih petunjuk ya, clue-nya di sini ada zongs, ada hangs. Ya, dia ini satunya berbeda antara satunya zongs dengan satunya hangs karena satu di sini bernilai berapa? Satu kan? Atau 100 atau 10.000. Sedangkan satunya yang lambang hangs ini kan nilainya 10 atau 1.000 atau ratusan 100.000. Itu berarti Cina itu sudah mulai mengenal nilai tempat, ya enggak? Sudah mulai mengenal nilai tempat kan ya. Kalau di Babilonia kemarin belum mengenal nilai tempat bilangan. Jadi Cina ini kira-kira 1.500 tahun sebelum eh, Masehi ini, ya 1.500 tahun sebelum Masehi, kalau dari sekarang berarti ya masih 3.000-an tahun yang lalu, itu sudah mengenal konsep, udah mulai ya mengenal konsep nilai tempat bilangan, gitu ya. Jadi dia nggak perlu banyak-banyak bilangan, nggak perlu banyak-banyak simbol ya nggak. Kalau kemarin di Babilonia ya lumayan banyak kan simbolnya ya. Nah, kalau ini dia dengan cuman simbol dari 1 sampai 9, yang dua tipe ini, dia bisa menyusun berbagai macam eh, bilangan. Ya nggak? Karena dia udah mulai mengenal apa namanya nilai tempat seperti itu. Kalau di Babilonia belum. Oke, sebelum lanjut, coba kalian tuliskan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan Chinese Counting Rods. Ada 396, 951, 105, dan 2022. Silakan, coba. Ini ditulis di buku dulu apa bisa langsung di sininya, Ibu? Boleh, ada yang mau langsung di sini? Ini Mau, Ibu. semuanya bisa Oh, share Ibu. screen kan? Saya Iya. stop share dulu ya. Ini tolong di capture dulu atau ditulis Atau mungkin 396. langsung di annotate saja Ibu. Iya, Iya, Bu. boleh. Ini Ah, di capture dulu, nanti setelah ini saya stop share ya. ini Silakan Ibu di tidak capture atau perlu di di stop share Ibu. Oh, bisa ya? Iya, teman, Semuanya bisa. iya bisa semua. Cuman Ibu mungkin harus pencet yang di atasnya dulu Ibu, yang di control zoom-nya di atas paling atas. Lalu pilih yang sebelah kanan kalau nggak salah titik tiga. Ada seperti titik tiga. Heeh. Lalu Oh, enable, enable notation for others ya. Oh, iya oke. Ibu. Oke. Silakan. Siapa yang mau nomor 1? Coba. Kayak Haikal Aisyah. boleh. Saya nomor 2, Ibu. Nah, itu. Haikal nomor tiga Saya berarti. nomor 3, Bu. Aku 4. Oke. Aisyah nomor 1. Gimana Aisyah? Oke, Bu. Sebentar, saya anotet. Iya. Eh, ih, hilang. Bisa nggak? Tadi saya udah nulis 3 gitu, tapi kok hilang ya, Bu? Oh, hilang. Di yang lain ada yang kelihatan nggak? Di layar Nggak lain ada, ada. Aisyah. Nggak ada. Tuh, saya nulis langsung hilang lagi. Hmm, sebentar. Gimana ya? Coba kalau saya. Ini saya juga nggak bisa. Iya, nggak muncul juga yang punya Ibu. Kok saya juga nggak bisa? Punya saya muncul nggak?
Enggak, Nggak ada, Bu. Sama. enggak ya. Coba bentar. Kenapa nggak bisa ya? Nggak bisa tuh saya juga ya. Yang lain coba ada yang bisa coba coret nggak? Biasanya bisa ya. Oh ini ada yang request remote control ya. Coba Tiffany ini. Maaf, nggak bisa juga. Nggak bisa juga ya. Nggak, garisnya nggak muncul ya. Oke. Oh nggak bisa gimana ya? Langsung. Oh ini bisa nih. Iya. Oke, tadi coba Aisyah coba lagi bisa nggak? Nggak Notetnya ada. mungkin dinyalakan terlebih dahulu, Ibu. Apanya? Anotetnya yang seperti Oh tadi di. belum ya. Oke. Hmm. Heeh. Silakan coba. Belum di enable annotate ya, Bu? Sudah aja. Oh, Udah. oh iya. Di Nah aku itu bisa. Itu Dwi bisa. Nah itu ya. Udah Aisyah udah muncul. Oke. Tuh 396. Berarti 300-nya pakai yang yang zong. zongs. Oke. Kemudian 90-nya pakai yang Hang. hangs ya. Iya, Bu. Dan satuan 6-nya pakai zong lagi. Iya. Oke. Eh, lanjut nomor 2 siapa tadi? Siska. Siska ya silakan. Nomor 2. Ya 900.
Oke, 951. Ini sama ya, sembilannya berarti pakai yang zong. Sorry, yang hangs ya, Rizka ya. Pakai Sembilan yang zong, Ibu. zong, Sembilannya. ya yang zong, 900-nya. Yang 50-nya baru pakai yang hangs ya. Kemudian yang satunya pakai yang zong. Oke, nomor 3, siapa tadi? Haikal ya? Oh, Seperti ini apakah benar, Ibu? ya betul ya. Jadi 100, kemudian 5. Satunya ini yang zong pakai 100, kemudian yang, sorry, satunya yang, bener ya, yang Iya, zong zong, apa yang hangs? zong semuanya. Oh iya, zong semua, karena 100 kemudian 5. Jadi dua-duanya yang zong ya. Nah, oke, terakhir dulu ya, nomor 4 tadi siapa? Aku. Dwi ya. Ya, silakan Dwi. 2000-nya. Begitu, Ibu. Oke, berarti ini yang pertama 2000 ya, Dwi ya. Iya, Yang ini 2000-nya berarti pakai apa? 20. Pakai hangs. Pakai hands. Kemudian 20-nya Pakai hangs juga. X juga, duanya pakai Yang zong. yang zong. Oke, ini tadi pekerjaannya apa, Aisyah, Siska, Haikal sama Dwi. Nah, dari sini kira-kira tadi kan kita udah eh, melihat ya bahwa salah satu keunggulan dari sistem bilangan Cina kuno dibandingkan dengan Babilonia kemarin itu udah kenal nilai tempat bilangan. Nah, tapi eh, dibandingkan dengan sistem bilangan sekarang apa eh, kekurangannya gitu yang belum disempurnakan setelah Nolnya, Ibu. mengerjakan nomor satu? Apa, Rizka? Angka nolnya Betul mungkin ya. Jadi belum kenal angka nol ya. Walaupun dia udah kenal sistem nilai tempat bilangan gitu, tapi mereka belum kenal nilai nol, gitu ya. Nah, tapi untung aja walaupun begitu kita ya bisa lihat ya di sini ada, ini ada 100, kemudian ini ada 5 begitu ya. Nah, tapi eh, ini merupakan sebuah kelemahan ya di sistem bilangan eh, Cina ini. Salah satunya tidak mengenal nilai nol. Jadi tadi ketika menuliskan 105 dan 2022, nah itu seperti ini. Oke, bisa dipahami ya bagaimana menuliskan bilangan, eh, mengkonversi misal dari bilangan desimal yang sistem desimal yang kita kenal sekarang ke Chinese counting rods gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Terima kasih. Oh, sorry. Belum dihapus ya. Apa jadinya? Oke. Nah, ini ya tadi beberapa eh, keunggulan dari Chinese Counting Rods, diantaranya ada nilai sistem nilai tempat bilangan ya, positional number system, kemudian showing early concept of decimal system. Jadi mulai kalau di Babilonia itu masih pakai sistem hexadesimal tadi ya. Nah, kalau di Chinese Counting Rods ini sudah mulai mengenalkan konsep sistem desimal walaupun belum sempurna ya. Tadi kelemahannya yang kita lihat diantaranya adalah tidak ada belum kenal nilai atau bilangan nol itu no zero. Kok saya nggak bisa ini ya, nggak bisa pindah.
Arya. Oke. Misalnya ini ada video ya. Tapi tentang nanti bisa kalian simak sendiri ya. Kita eh, lanjut dulu. Nah, ini ada evolusi dari counting rods ya. Jadi ketika udah mulai digunakan nih kan sistem-sistem awal dari Chinese counting rods yang tadi pakai garis-garis ya, ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada kombinasi keduanya. Nah, kemudian makin ke sini gitu ya, makin mengalami evolusi sistem bilangan tersebut gitu ya. Tadinya pakai garis, misalnya untuk satu, jadi pakai dots gitu, pakai noktah gini ya. Dua juga demikian, tiga, lima sampai enam. Kalau enam itu kan tadi ada vertikal, ada horizontalnya. Nah, ketika pakai noktah ini, eh kayak titik ini ada pembatas. Nah, jadi kalau enam itu satu titik di atas, satu titik di bawah. Berarti di sini kan lima ya. Tujuh juga demikian, sampai sembilan juga demikian. Nah, kalau kalian melihat bentuk yang noktah-noktah ada pembatas ini, kira-kira mirip apa nih? Kalau yang berkaitan dengan sistem bilangan Cina, mirip apa nih yang noktah-noktah ini? Sempoa ya, Ber. Chinese abacus. Jadi kan kayak gini kan sistemnya kan ya. Dulu mungkin pernah apa megang ya benda ini atau mungkin di workshop matematika masih ada nggak ya? Nah, sempoa kayak gini. Nah, ini ternyata udah dikenal saat zaman Cina kuno saat itu ya. Hmm. Awalnya tadi dari Chinese counting rod yang garis-garis itu ya, kemudian berkembang jadi bulatan-bulatan. Nah, ini ada biji-bijian ini ada pembatasnya, gitu ya. Ini nanti bisa kalian coba dan saya kasih PPT-nya ya. Ada sempoa bisa diakses itu secara online. Oke, masih berkaitan dengan sejarah matematika di Cina kuno. Nah, ini ada dokumen yang namanya The Nine Chapters. The Nine Chapters. Kalau di Babilonia, kemarin kita ngelihat kan ada tabel-tabel gitu ya, ada papan-papan, ada papan niale, papan apa lagi itu gitu ya, yang salah satunya misalnya merekam ada 13 kalau nggak salah ya, ada 13 problems uh, berserta permasalahannya gitu. Nah, kalau di Cina kuno ini udah mulai ada dokumen juga yang judulnya adalah The Nine Chapters gitu. Nah, ini kayak kayak handbook gitu yang terdiri dari 240 problems gitu ya. Dan apa namanya? Penyelesaiannya yang berkaitan dengan masalah-masalah keseharian kayak engineering, kemudian ada trading gitu ya, ada pajak dan seterusnya gitu ya. Itu ternyata udah kompleks banget saat itu. Nah, kalau bagi jadi bab besar itu ada 9 bab ya, ada 9 chapters. Yang pertama itu yang berkaitan dengan land surveying, ini berkaitan dengan geometri dan pengukuran lah ya. Ada eh, luas segitiga, luas apa namanya persegi panjang, bahkan ada aproksimasi pendekatan nilai pi, ada apa namanya pecahan ya, operasi pada pecahan dan seterusnya itu ada di bab satu. Nah, di bab 2-nya itu ini Millet and Rice ya, ini ke masalah proporsi dan persentase. Nah, kemudian yang bab ketiganya ini eh, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai itu udah mulai dibahas di bab 3 di buku Nine Chapters itu. Kemudian di bab chapter keempatnya udah mulai membahas tentang square roots, cube roots gitu ya, limit bahkan. Nah, kemudian di bab kelimanya ini berkaitan dengan engineering, di volume prisma, volume piramid, dan seterusnya. Kemudian di bab 6-nya berkaitan juga dengan rasio and proportion, tapi
mungkin untuk masalah yang berbeda ya. Ini distribusi dari barang-barang gitu. Yang ketujuh ini berkaitan dengan surplus dan defisit ya. Ini berkaitan dengan konsep matematika persamaan linear. Tuh, kemudian bab 8-nya ada calculation by square tables. Nah, ini konsep um, tentang matrix, konsep persamaan simultan, dan seterusnya. Nah, di bab 9 ini ada segitiga siku-siku ya, di konsep teorema Pythagoras gitu. Coba bayangkan ya, jadi tapi udah kemarin ya, bukan yang awal-awal Cina banget, tapi udah sekitar 200 sebelum Masehi itu diperkirakan ya, sekitar 200 sebelum Masehi itu udah ada buku ini gitu yang ditemukan belakangan dan diperkirakan usianya sekitar 200 sebelum Masehi, tahun 200 sebelum Masehi. Ini melingkupi konsep-konsep matematika yang tadi disebutkan dan dibagi jadi 9 bab besar. Nah, kemudian yang menarik juga temuan dari matematika bangsa Cina kuno itu adalah eh, segi empat ajaib ya, magic square. Gitu. Jadi bagaimana kita kan pernah ya main kayak gini mungkin ya, waktu kecil gitu ya, bagaimana kalau mendatar, vertikal, dan diagonal tuh jumlahnya 15 semua. Itu udah ditemukan konsep permainan itu sejak tahun 2800 sebelum Masehi gitu. Nah, ini bagaimana sih mereka akhirnya membentuk pasangan apa namanya kombinasi-kombinasi bilangan yang ketika dijumlahkan baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal itu jumlahnya 15 misalnya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama dibentuk aja natural square gitu ya. Jadi bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kemudian disusun jadi eh, apa ini diamond itu bentuk diamond ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian diganti nih diganti exchange gitu ya di sudut-sudutnya. Yang 1 sama 9 diganti jadi 9 sama 1. 7 sama 3, nah ini diputar ya. 3 sama 7 yang lainnya tetap biasa. Nah, kemudian bilangan-bilangan ini di eh, kembalikan lagi ke bentuk square-nya. Jadi ini ada 492, 357, 816. Nah, ini membentuk segi empat atau persegi ajaib yang magic square yang kalau kita jumlahkan secara vertikal eh, jumlahnya 15, 15, 15 ya, vertikal, horizontal juga 15, 15, 15. Nah, secara diagonal juga ini 2 tambah 5 tambah 8, 15 juga, 6 tambah 4 tambah 5 juga 15. Nah, ini mainan kayak gini ternyata sudah dipikirkan sejak dari tahun 2800 sebelum Masehi, gitu ya, ribuan tahun yang lalu untuk membentuk magic square. Nah, tentang Rama, kalau kalian udah belajar mata kuliah workshop belum? Workshop matematika. Lagi belajar, Ibu. Oh, semester ini juga ya, workshop matematika. Nah, itu kan biasanya dikenalkan ya dengan alat peraga ini Tangerang. Nah, itu ternyata puzzle Tangerang ini sudah dikenal saat uh, matematika bangsa Cina kuno ya. Nah, ini kalau mau coba main Tangram nanti secara online juga bisa. Mungkin itu ya untuk matematika bangsa Cina. Kita hari ini masih ada satu lagi sejarah matematika bangsa India. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan untuk matematika bangsa Cina. Cukup jelas ya. Nah, Izin seperti bertanya, biasa. Oke, silakan. mungkin tadi terkait dengan mungkin tadi terkait dengan karena belum ada simbol nol ya kan tadi ibaratnya tadi cukup kita tuh harus mikir gitu pakai satuan atau ratusan ketika pakai zones gitu. Mungkin pertanyaannya jika ketemu seperti angka yang tadi gitu 105
Apakah Ya, perlu ada spasi di antara 1 dan 5? antara 1 dengan 5-nya gitu ya. Iya, seperti yang Ya, tadi misalnya. 105 gitu. Oke, kalau Iya. misalnya nggak ada spasi, yang tadi kalian tuliskan itu, tadi Haikal ya, yang nomor 3 itu tuliskan, itu bisa kebaca jadi bentuk apa lagi? Jadi bentuk Jadi bilangan apa? gimana? Eh, 1000, 1005. Sepuluh Betul, ribu. bisa ya. 10.005 ya, karena satu tadi kan bisa eh, apa namanya merepresentasikan berapa tadi. Bisa ratusan, si zong ya. Nah ini ya, eh, bisa yang bawah. Jadi 105 berarti di zongs ya. Nah satunya ini kan bisa dia satuan. Kalau satuan kan nggak mungkin ya, karena sebelahnya ada bilangan lagi ya. Tapi dia bisa juga misalnya eh, ten of thousands ya. Tens of thousand itu berarti berapa? 10.000 ya. 10.000. Nah, nanti tadi pertanyaannya bagus, Haikal, bagaimana membedakan gitu ya penggunaan zongs misalnya untuk hundreds dengan penggunaan zong untuk tens of thousands. Nih, ada yang eh, bisa kasih pendapat nggak? Kira-kira gimana? Nah, nanti bisa juga sambil dibaca buku. Saya udah pernah kasih bukunya yang Barton kan ya? Buku Yang kemarin sejarah Babylon, historik. Ya, silakan. yang kemarin ada sejarah Babilonianya juga bukunya. Iya, tuh. Yang buku History of Mathematics sih, kalau nggak salah. History of Mathematics ya. The History of Mathematics, An Introduction, David M. Barton. Nah, itu kan ada juga berkaitan dengan eh, matematika in early civilizations ya, di peradaban-peradaban kuno gitu. Nah, di chapter satunya itu ada berkaitan dengan early number systems and symbol. Jadi kelemahan-kelemahan tadi yang ada di eh, sistem Cina, salah satunya nggak punya nol gitu ya. Nah, itu kan juga akhirnya nanti semakin berevolusi, semakin diperbaiki sistem tersebut gitu. Karena memang eh, banyak bilangan-bilangan mungkin yang belum diakomodir oleh sistem-sistem tersebut gitu. Jadi kalau misalnya pakai yang awal-awal itu memang belum belum eh, bisa ya dibedakan gitu antara bagaimana menggunakan Zong sama Heinz ini untuk masing-masing apa nilai tempatnya. Nah, ini di bab awal, di bab satunya itu ada tentang, coba dilihat bukunya ya, tentang apa namanya, early number system and symbol. Dan ada di chapter 2-nya Mathematics in Early Civilization.
Itu yang tadi pertanyaan Heka itu merupakan salah satu kelemahan ya dari eh, sistem Zhong sama Hanks di eh, apa namanya Road ya, Chinese number roads di masa awal-awalnya gitu karena belum ada perbedaan antara menuliskan apa membedakan nilai-nilai tempat tersebut. Oh, ternyata di buku ini nggak ada ya, nggak ada dibahas tentang apa namanya sistem bilangan Zong sama Hanks. Oke, baik, terima kasih. Ya. Nah, oke, kita lanjut dulu ke matematika Indianya ya. Oke, ini di India ya. Nah, kalau dulu India kuno itu nggak terbatas di India aja ya. Kalau sekarang kan udah ada Pakistan misalnya. Nah, dulu Pakistan, India itu masih masuk ke peradaban India kuno. Ini apa namanya? India kuno ini kalau di estimasi ya sekitar tahun 2500 sampai 1700 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi itu nilainya berkurang ya. Kalau kita kan misalnya dari tahun 2000 sampai 2022 gitu ya maju. Kalau mereka kalau mau maju itu ya berarti dari 2500 sampai 1700 jadi mundur sebelum Masehi. Nah, nah ini yang apa namanya juga sudah dikenal di matematika bangsa India tentang pengukuran. Pengukuran sudah mulai eh, mengenal pengukuran berat dengan satuan-satuan yang ya hampir baku gitu ya. Jadi kalau pakai satuan nggak baku kan eh, ini setara dengan berapa eh, bongkah batu misalnya kan batunya beda-beda ya. Nah mereka udah mulai mengenal, udah mulai menyusun begitu ya satuan-satuan pengukuran yang seragam. Nah kalau kita ke pasar kan suka ada timbangan tuh ya kayak logam gitu kita misalnya mau beli apa gitu mau beli telur gitu kan sekian kilo gitu mereka yang apa namanya yang tradisional tuh timbangannya kan ada pakai yang belum digital ya yang masih analog itu salah satunya pakai kayak entah tembaga atau apa gitu ya. Ini yang kalau besar ini itu 1 kilo, kalau yang kecilan ada setengah kilo, ada lebih kecil lagi ada seperempat kilo gitu, atau 250 gram gitu ya. Nah, ternyata itu idenya udah ada sejak zaman India kuno. Nih, jadi mereka membuat satuan-satuan pengukuran berat itu orang berat ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Gitu. Nah, the smallest weight ini diberi keterangannya bahwa yang paling ringan ini yang paling
kecil yang paling ringan itu adalah 0,856 gram. Dan yang paling berat itu sekitar 13,7 gram. Oke, jadi mereka sudah eh, mulai membuat eh, satuan-satuan pengukuran yang seragam. Nah, eh, selain satuan berat juga sudah dibuat satuan pengukuran panjang ya yang terekam oleh artefak ya. Kalau tadi kayak ini berat, kalau panjang ada kayak batu juga gitu ya. Nah, ini berdasarkan skala desimal ya. Nah, pakai eh, sat- kalau kita kan misalnya skalanya 1 sentimeter gitu kan ya. Kalau di penggaris misalnya skalanya ada yang 1 sentimeter gitu kan, atau ada skala yang lebih kecil lagi. Nah, kalau saat itu skala yang digunakan adalah 1,32 inci atau sekitar 3,35 sentimeter. Nah, ini dikenal dengan indus inci ya. Jadi incinya orang India kuno itu segini, 1,32 inci atau setara dengan 3,35 sentimeter. Jadi, tahu skala kan ya. Kayak di Tenggaru itu kan skalanya biasanya 1 sentimeter. Nah, kalau di ukuran panjang yang dikenal di bangsa India ini seperti ini sekarang. Nah, kemudian eh, kalau di Cina tadi ada buku yang paling terkenal itu ada The Nine Chapters. Kalau di India juga ada beberapa buku-buku yang terkenal. Nih, di antaranya adalah Sulba Sutras. Ini sebenarnya buku eh, religius gitu ya. Jadi banyak eh, yang mungkin apa namanya sastra-sastra keagamaan misalnya kayak gitu yang sekarang gitu ya. Tapi dikaitkan dengan apa namanya konsep-konsep matematika. Nah, ini walaupun dia religious book, tapi isinya ini berkaitan sama konsep-konsep matematika. Di antaranya adalah ini uh, yang dikatakan di Baudayana ini. The rock which is stretched across the diagonal of square produce an area double the size of the original square. Ini salah satu kutipan dari bukunya itu ya. Jadi kalau ada tali gitu dibentangkan melintasi diagonal persegi, nah itu apa namanya menghasilkan sebuah luas ya, double the size of the original square. Jadi luasnya itu akan uh, sama dengan 2 kalinya luas dari persegi yang asli nih. Itu salah satu kutipan yang ada di buku tersebut. Nah, ini eh, kita bisa melihat bahwa konsep-konsep matematika itu bisa disisipkan gitu ya di buku-buku mereka. Jadi mereka walaupun itu buku religius tapi eh, sudah mulai mengenalkan konsep-konsep matematika di dalamnya. Nah, ini juga ya di Katyayana Sulba Sutra ini. Nah, ini apa ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi Pitagoras, nanti kita kenal Pitagoras sebenarnya baru baru ya tahun-tahun nggak kuno-kuno banget gitu ya. Tapi konsep-konsep Pitagoras ini udah ada. Kayak kemarin kita belajar Babilonia ya, sejarah matematika Babilonia itu udah ada konsep-konsep dasar gitu ya yang nanti akhirnya bisa dikembangkan ke Pitagoras kayak konsep-konsep di segitiga siku-siku, hipotenusa dan seterusnya itu kan udah ada. Nah, juga di India juga demikian udah ada konsep-konsep awalan yang mengarah ke teorema Pitagoras gitu. Nah, walaupun itu akhirnya disusun kembali oleh Pitagoras mungkin secara lebih sistematis, nah akhirnya konsep itu terkenalnya sampai sekarang adalah teorema atau dalil Pitagoras, walaupun konsep-konsep awalnya itu udah ada jauh sebelum Pitagoras ada. Gitu. The rock which is
stretch along the length of diagonal of a rectangle produce an area which the vertical and horizontal sides make together. Ini ya, jadi ini ada tali kan yang dibentangkan di diagonal BD ya, diagonal dari persegi panjang ABCD. Nah, ini akan menghasilkan sebuah persegi yang luasnya itu apa namanya, the vertical and horizontal side make together. Jadi ini berkaitan dengan persegi ataupun persegi panjang yang lain yang menyusunnya. Ini secara geometris sangat-sangat menarik untuk dibahas. Jadi ketika kalian kan kalau belajar di kelas berapa tuh di SMP mengajarkan dalil Pitagoras kan bisa dengan berbagai macam cara ya. Jadi ada beberapa metode kan untuk mengajarkan hipotenus gitu kan, sisi miring Pitagoras, tripel Pitagoras dan seterusnya. Nah, itu bisa terinspirasi dari sejarah-sejarah matematika ini nih. Salah satunya dengan Katyayana Sulbasutra ini. Oke. Nah, berikutnya tentang aproksimasi akar dua itu kan bilangan irasional. Nah, akar dua itu kayak gimana sih? Nah, itu ketika mengajarkan akar dua sebagai bilangan irasional ke siswa itu saat belajar bilangan irasional, nah bisa pakai konsep-konsep ini. Ada juga di buku Sulbasutra itu. Bisa pakai ini lingkaran yang memotong persegi misalnya gitu, atau bisa pakai ini bagian-bagian persegi yang dipotong-potong gitu, jadi menghasilkan beberapa persegi panjang dan persegi untuk mengajarkan konsep akar dua. Nah, ini juga bisa jadi inspirasi kalian gitu ya untuk membuat sebuah desain pembelajaran. Nah, kemarin saya bilang nggak harus topiknya itu nggak harus kompleks gitu ya, nggak harus satu bab selesai gitu ya. Tapi ketika kalian mengenalkan hal-hal yang sederhana aja gitu ya, itu bisa dilakukan dengan mengintegrasikan konsep-konsep yang sudah ditemukan pada matematika zaman dulu, konsep-konsep sejarah matematika. Oke, nah di India ya selain yang terkenal tadi adalah buku-bukunya, ini juga mulai dikenal bilangan sistem bilangan Hindu ya. Ini bilangan Hindu ini sebenarnya nanti juga berkaitan erat dengan sistem bilangan Arab ya, sampai ke bilangan yang sekarang kita gunakan. Ini jadi ada beberapa evolusinya ya, ada beberapa perubahan dari ini sistem Ifrah ini. Kemudian ada Brahmi, dari Brahmi ada Gupta, dan yang paling muda itu ada Nagari. Ini bisa dilihat perubahan-perubahan yang mulai dari Ifrah. Ifrah ini mungkin mirip-mirip dengan yang Cina ya, dengan garis-garis vertikal 1, 2, 3 ini kan masih sederhana ya. Sampai 9. Kemudian dia berkembang jadi sistem Brahmi. Tadinya vertikal jadi horizontal. Kemudian 1, 1, 2, 3 aja, 4-nya udah punya lambang tersendiri. 4, 5, 6, 7, 8, 9 udah punya lambang sendiri. Nah, kemudian di Gupta juga demikian. Sama garis-garisnya itu sampai 3. Nah, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini ada sedikit perubahan bentuk lambangnya. Sampai ke yang paling muda itu di peradaban India kuno ada sistem Nagari. Akhirnya baik 1, 2, 3 itu sudah mulai apa namanya punya lambang masing-masing. 1 gimana, 2 gimana, 3 gimana, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahkan sudah mulai mengenal bilangan 0 gitu ya. Sorry, angka 0. Nah, 0 ini kita lihat kan kemarin saya sempat singgung bahwa masing-masing peradaban itu mungkin berkembangnya itu saling apa namanya, walaupun misalnya nggak saling terhubung tapi
eh, waktunya tuh hampir beririsan, gitu ya. Nah ini juga India kuno kan lebih awal ya, dari Mesir, dari merupakannya masyarakat Islam gitu ya. Tapi eh, di India ini juga mengalami perubahan yang cukup panjang, mulai dari Ikra, Brahmi, Gupta sampai ke Nagari gitu. Jadi walaupun ini di India kuno, mungkin usia Nagari ini ya masih relatif muda yang dibandingkan dengan sistem yang lain. Itu makanya walaupun di India itu udah mulai dikenal konsep bilangan nol. Jadi simbol bilangannya sampai 9, kemudian udah ada mulai konsep bilangan nol ya di nagari tadi. Nah, konsepnya sistemnya juga udah pakai desimal dan sudah mengenal nilai tempat, gitu ya. Itu yang berkaitan dengan sistem bilangan di bangsa India. Kayaknya udah ya. Oke, itu secara umum ya tentang perkembangan matematika di bangsa Cina dan juga bangsa India kuno gitu. Nah, kalian bisa cermati perbedaannya satu dengan yang lain. Ini udah ada 3 peradaban ya yang kita pelajari. Ada Babilonia, kemudian ada Cina kuno, dan ada India kuno gitu. Satu dengan yang lainnya mungkin saling terkait gitu ya, atau saling menyempurnakan gitu ya. Tentunya semakin semakin muda, uh, semakin kemari gitu ya, itu semakin uh, canggih sistemnya gitu dan semakin uh, mendekati sistem modern ya. Karena lagi-lagi ya mereka terus berpikir ya, mungkin secara peradaban masalah masalah itu membuat mereka jadi semakin modern gitu, dan juga ya tuntutan hidup gitu ya, tuntutan masalah-masalah yang mereka hadapi gitu dalam kehidupan sehari-hari juga semakin kompleks ya, sehingga menuntut konsep-konsep ini lebih modern lagi. Oke, eh, mungkin untuk perkuliahan hari ini eh, cukup sekian ya. Nanti sebagai tambahan tadi saya berikan nanti PPT-nya, kalian bisa explore. Tadi beberapa ada yang saya skip ya. Kalau ada barcode-barcode atau video-video yang eh, tampil tadi tapi belum sempat dijalankan, boleh kalian nanti eksplorasi sendiri ya, dan juga sambil dibaca-baca juga buku yang referensi yang kemarin saya sudah sampaikan sebagai pengayaan atau informasi tambahan. Ya dari saya mungkin cukup sekian. Nah, silakan jika ingin ada yang disampaikan. Oke, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan ya. Eh, dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.